Selamat malam pemirsa. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Maka negara yang hebat adalah negara yang peduli pada kemajuan pendidikan negaranya. Untuk menjadi negara yang kuat, maka negara itu akan memastikan rakyatnya pun cerdas. Dalam 1 tahun terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencatatkan sejumlah pencapaian dengan berbagai program prioritas pendidikan. Namun tidak berhenti di situ. Indonesia juga masih dihadapkan pada banyak tantangan pendidikan di tahun-tahun mendatang, terutama termasuk di tahun 2026 nanti. Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, apakah benar-benar sudah menjawab kebutuhan dasar pendidikan kita? Apakah sudah menyentuh kualitas dan bukan hanya sekedar kuantitas? Arah angin pada malam hari ini bersama saya Piguritman akan membahas Indonesia cerdas, Indonesia kuat. Tentunya di studio malam hari ini sudah hadir bersama saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Suharti serta Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Mbak Retno Listiarti. Selamat malam Bu Sekjen. Terima kasih Bu sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Mbak Retno, terima kasih juga sudah hadir di studio Arah Angin pada malam hari ini. Selain itu pemirsa juga sudah bergabung bersama kita semua secara daring anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Ali Yusuf. Selamat malam Pak Furtasan. Ya, selamat malam juga Bu Sekjen dan Mbak Retno. Selamat malam Bapak. Terima kasih Pak Furtasan juga sudah bergabung bersama kita semua di Arah Angin malam hari ini. Saya ingin langsung ke Bu Sekjen, kalau kita bicara soal prioritas dan juga pencapaian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Oktober 2024, sekarang sudah September 2025, artinya Bu ini sudah hampir satu tahun. Nah tentunya publik ingin tahu apa saja pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama 1 tahun ini. Iya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin ini asumsi saya, teman-teman melihat postingan kami terkait dengan pelaksanaan program prioritas yang ada di media kami beberapa hari yang lalu. Ada 6 program utama yang paling mengemuka. Pertama terkait dengan guru, ini Bu Retno, bagaimana pemerintah memperhatikan betul peningkatan kompetensi guru. Kemudian kedua, kesejahteraan guru. Ini kesejahteraan guru tidak hanya untuk mereka yang ASN tetapi juga untuk yang non ASN, dimanapun mereka berada, termasuk juga tidak hanya untuk negeri tetapi juga untuk guru swasta. Kemudian ketiga, terkait upaya kita untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, kemudian juga anak-anak dari daerah tertinggal mendapatkan akses, sehingga bantuan program Indonesia Pintar dan juga afirmasi ini kita lakukan. Sekarang itu 18,5 juta anak siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang mendapatkan program Indonesia Pintar. Kemudian yang tidak kalah penting, ini yang baru dilakukan oleh Kemendikdasmen tahun ini, karena sebelumnya tidak dilakukan oleh Kemendikdasmen tetapi oleh Kementerian PUPR, yaitu program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Semuanya sudah memberikan dampak yang luar biasa. Tentu kami ingin program tersebut bisa lanjut dan memberikan manfaat yang semakin banyak untuk guru, untuk sekolah, dan juga tentu untuk anak-anak kita. Tapi Bu Sekjen, ada 6 prioritas program tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Sekjen. Menurut Kemendikdasmen sendiri, program mana kemudian yang dianggap paling berhasil sejauh ini selama 1 tahun? Paling berhasil, saya tidak bisa mengatakan yang mana yang paling berhasil, karena masing-masing punya tujuan yang berbeda, masing-masing punya target grup yang berbeda. Ada yang untuk sekolah, seperti untuk bantuan operasional sekolah itu, kemudian untuk guru, kemudian juga untuk siswa. Masing-masing punya indikator capaian yang berbeda-beda. Namun ketika ditanya mana yang sudah lebih cepat memberikan dampak, tampak kelihatan hasilnya, mungkin saya akan mengatakan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Kenapa? Kami itu mendapatkan alokasi anggaran itu baru tanggal 1 Mei 2025, baru beberapa bulan yang lalu. 16,9 triliun dialokasikan untuk Kemendikdasmen, itu untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dan SMK. Dan sekarang 70% anggarannya sudah bisa kita salurkan kepada satuan pendidikan, bahkan sebagian sudah akan selesai bulan Oktober.
harapannya semuanya sudah bisa terselesaikan pada Desember 2025. Dan kami juga sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2026. Jadi berbeda dengan tahun sekarang, tahun depan harapannya Januari sudah kita bisa eksekusi. Jadi lebih cepat begitu ya. Baik, saya ingin ke Mbak Retno juga ingin menanggapi apakah kemudian 6 program prioritas Kemendikdasmen ini menurut Mbak Retno ini sudah selaras dengan kebutuhan guru dan sekolah di lapangan? Ya, tentu kami FSGI mengapresiasi ya. Pertama yang revitalisasi sekolah ya, itu betul-betul menjadi catatan karena memang ruang kelas yang rusak itu banyak sekali. Bahkan sebenarnya segitu kurang gitu uangnya. Masih jauh. Karena yang rusak banyak banget, cuma pengkategorian kan ada yang rusak ringan, sedang, dan berat. Nah yang berat itu kan kita berpikir tentang penyelamatan ya atau melindungi anak-anak. Jadi mungkin itu menjadi sesuatu yang kemudian diutamakan, sama yang sedang dan berat yang ringan mungkin masih bisa ditunda karena memang uangnya mungkin belum cukup ya Bu ya. Nah jadi tentu yang itu sangat luar biasa karena program-program itu kan jelas tidak cuma melindungi anak tapi guru juga. Karena kan kalau lagi ngajar terus tiba-tiba ambruk kan guru juga pasti keselamatannya terancam. Nah yang kedua terkait dengan bantuan-bantuan ya, upaya untuk peningkatan kesejahteraan untuk guru, memang bahkan PAUD juga ya Bu ya, jadi guru-guru PAUD pun yang gajinya tuh kan jauh dari UMR ya, bisa sebulan cuma 300.000 gitu ya, guru-guru PAUD swasta maksud saya ya Bu, yang kecil-kecil kan banyak. Itu kemudian dengan bantuan pemerintah meskipun 7 bulan ya, kalau hitungannya kalau kita guru-guru ya hibahnya itu ya. Ada 2 Bu sebenarnya yang untuk insentif guru yang untuk 300.000 per bulan dan tahun ini baru kita mulai bulan Juni artinya 7 bulan. Oh, Juni itu 2025 untuk ya? Itu sudah ditransfer jadi 2,1 juta per guru langsung. Baik negeri maupun swasta. Kemudian ada lagi yang BSU, bantuan upah itu. Oh iya ya. Ya, subsidi upah. Subsidi upah. Karena memang kan gini kalau itu di luar tunjangan ya? Beda. Karena guru ini kan banyak yang S1 tapi banyak yang dibayar di bawah UMR. Jadi bantuan ini tentu sangat berarti ya, sangat berharga. Saya paham banget apalagi guru-guru PAUD itu sangat bersyukur gitu ya dengan bantuan itu karena mereka memang kecil banget dapatnya gitu. Jadi ketika ada bantuan seperti itu bagi mereka nih sesuatu banget, emang luar biasa yang disyukuri. Dan bagi saya betul kesejahteraan guru berapapun jumlahnya itu akan berdampak signifikan juga pada layanan. Nah yang menjadi catatan FSGI lagi itu sebenarnya betul Bu pelatihan guru. Pemerintah daerah jarang betul menganggarkan pelatihan guru. Jadi betul-betul berpatokan sama pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat saya bersyukur banget tidak menghilangkan itu meskipun efisiensi. Karena sebenarnya kunci dari kualitas pendidikan itu sebenarnya berada di guru loh Mbak. Guru itu megang peran penting. Jadi ketika itu tidak dihilangkan dan tetap dilaksanakan dengan kondisi yang mungkin sudah jauh berkurang, tapi saya mengapresiasi itu memang betul capaian sih yang bagi saya mempertahankan pelatihan guru adalah dalam upaya melayani kualitas. Ini yang betul-betul terasa ya. Selain guru tadi menarik juga Mbak Retno terkait dengan revitalisasi. Kalau Mbak Retno melihatnya revitalisasi ini dilakukan sudah merata belum termasuk di daerah 3T? Mungkin ada catatannya Bu Sekjen ya. Ini gini nih Bu Sekjen. Jadi kalau untuk SD nih karena kan tidak ada tata usaha ya Bu. Jadi semua dipegang Kapsek. Ini memang kayak plus minus ya Bu. Jadi memang langsung ke sekolah itu kami apresiasi Bu, karena bagaimanapun kayak SMA, SMK dan SMP yang memiliki ya dukungan tata usaha dan lain-lain mereka bisa Bu. Tapi mungkin kalau SD agak tergagap-gagap. Nah mungkin ke depan pelatihan barangkali ya Bu mempersiapkan untuk kepala-kepala sekolah SD ini dalam mengelola uang. Khawatirnya temuan gitu. Tapi ya namanya juga program baru ya. Saya rasakan lihat aja dulu, nanti dievaluasi, ke depan diperbaiki. Jadi kami mengapresiasi apalagi untuk SMA dan SMK. Menurut saya itu tepat. Tidak lagi melalui dinas gitu ya, tapi transfer daerah nggak dilakukan, tapi langsung ke sekolah. Jadi sekolah juga bisa ngelola dengan bebas. Yang penting tadi diawasi dan dibimbing saja bagaimana pelaporannya. Karena kan beda ya, ini kan misalnya Bu nggak pakai tidak tender, tidak itu kontrak gitu. Jadi tapi kan sekolah yang ngelakuin. Ini perlu pengawasan sih ya, jangan sampai ada penyimpangan. Kan kita bukan suuzon, tapi menjaga uang negara. Transparansi artinya tetap penting ya. Tetap ada beberapa catatan. Silakan Bu Sekjen. Ini penting Bu. Jadi dengan perubahan mekanisme dari kontraktual tender tadi menjadi swakelola, itu dampaknya luar biasa. Jadi pertama,
satuan biaya menjadi lebih rendah pastinya karena tidak ada konteks keuntungan pemborongan ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah rasa memiliki dari komunitas, orang tua, anak kepada sekolahnya. Bahkan ini di lapangan kami menemui tidak hanya orang tua, masyarakat, bahkan anak-anak ikut berpartisipasi melakukan revitalisasi dengan bantuan-bantuan yang bisa mereka bisa berikan. Ya betul. Dan menjadi catatan juga ada terkait dengan kekhawatiran bahwa sekolah atau guru nanti tambah beban kerja, tidak, karena ini dilakukan oleh komite. Sekolah membentuk komite yang akan melakukan program tersebut. Dan ya alhamdulillah karena dukungan dari Pak Presiden juga ya, ada impres betul-betul yang dikeluarkan untuk memastikan program ini jalan dan didukung oleh kementerian dan lembaga lain. Jadi prosesnya alhamdulillah bisa begitu cepat dan dengan program yang begitu banyak gitu ya, 15.000 lebih satuan pendidikan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik di akhir tahun ini. Kerja bersama sebenarnya juga ya, Bu Sekjen ya. Baik, saya ingin ke Pak Furtasan. Pak Furtasan, bagaimana kemudian DPR menilai 6 prioritas pendidikan dengan kebutuhan pendidikan nasional saat ini? Ya, kasih Mbak. Saya melihat dari semua aspek ya. Apa yang diprogram oleh kementerian itu adalah memang program kerja unggulan daripada Pak Menteri yang baru gitu. Dari semua aspek yang ada itu, program yang paling dibutuhkan sebenarnya dari sisi SDM ya. Kalau saya melihatnya itu yang ditunggu-tunggu dari dulu gitu. Nah kan ini angin segar ya untuk para guru-guru. Tapi tidak kalah pentingnya juga tadi sudah disinggung soal revitalisasi sekolah-sekolah. Kita memang harus mengakui banyak sekolah-sekolah yang kondisinya ya kurang baik ya. Saya sudah keliling beberapa sekolah, bahkan barusan tadi siang juga dari sebuah sekolah gitu ya yang dekat kota gitu ya. Kondisinya masih memprihatinkan. Oleh karena itu sangat terbantu sekali dengan adanya pengalihan dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Dikdasmen ini. Artinya kita yang merencanakan sendiri, kita yang melaksanakan sendiri, itu yang mengawasi sendiri. Nah yang paling penting adalah memang target ya Bu Sekjen, tahun ini kan kurang lebih 11.000 ya sekolah ya kalau nggak salah. Nah itu memang harus kita teruskan ya karena masih banyak juga saya melihat program-program untuk pembangunan sekolah ini masih banyak ya yang membutuhkan. Jadi tambah dikejar sebelum tambah banyak sebetulnya. Kemarin kan mungkin nggak terlihat ya posisinya, tapi sekarang begitu kita berikan program ini, semua rata-rata mengaku sekolah pada rusak. Awalnya sih bagus-bagus aja sebetulnya, karena mereka pada akreditasi. Nah, begitu masuk ke program ini, dibalikin lagi dapodiknya, yang tadinya dibagus-bagusin, ya akhirnya sekarang yang adanya dikurang-kurangin. Nah, ini ada semacam anomali begitu tuh. Saya punya pengalaman begitu. Awalnya kita bantu, kita dorong sekolah ini. Begitu kita bantu, nggak memenuhi syarat. Begitu dicek dapodiknya bagus-bagus semuanya. Begitu dicek lapangan ternyata sangat membutuhkan. Nah, ini sebetulnya peran daripada ini ya, apa istilahnya itu tim yang turun ke lapangan, cek lapangan itu menjadi sangat penting, penentu itu. Itu salah satunya itu Mbak. Artinya perlu dipastikan juga ke lapangan, survei betul. Ini untuk memastikan bahwa sekolah itu benar-benar membutuhkan revitalisasi seperti itu ya Pak Furtasan ya? Iya betul. Nah makanya kami yang di Dapil ini gitu ya, kan sudah dapat long list ya. Sudah dapat long list dari awalnya itu, lalu kita cek satu-satu mana sekolah ini yang layak dan tidak layak. Kita sudah tahu turun duluan, bahkan kadang-kadang itu kejar-kejaran sama tim dari Dikdasmen. Begitu saya sudah ketemu juga di lapangan, ini dari mana kata saya? Dari Dikdasmen Pak, kan lagi survei. Oh iya, ini sekolah yang sangat membutuhkan saya bilang. Jadi memang pengawasan itu, perencanaan itu penting ya supaya tepat sasaran ya. Karena selama ini jujur aja, sekolah-sekolah yang dibangun ini kadang-kadang nggak membutuhkan sebetulnya. Cuma saking pendekatannya aja, kedekatan antara kepala sekolah sama kepala dinas di satu daerah itu. Nah, terus-terusan dia yang dapat. Sementara yang butuh itu nggak dapat. Nah, itu kadang-kadang kasus kayak begitu terjadi gitu di lapangan. Baik, gitu, baik. Terima kasih Pak Furtasan. Saya ingin Bu Sekjen juga menanggapi apa yang tadi masukan-masukan dari Pak Furtasan. Jadi Pak Furtasan sedikit koreksi Pak, ternyata sudah bisa lebih dari 15.000 Pak. 15.500 yang bisa dijadikan sasaran untuk tahun ini, yang semula malah 10.440. Kemudian tadi karena ada
efisiensi gitu ya, satuan biaya yang lebih rendah, kemudian juga dukungan dari semua pihak, kita bisa mencapai 15.500 untuk semua jenjang. Jadi semakin banyak yang bisa kita sasar, Pak Furtasan. Dan tadi juga terkait dengan sebenarnya siapa sih yang membutuhkan, itulah pentingnya bantuan dari sekolah untuk mengisi Dapodik itu secara jujur. Kalau yang sudah baik ya katakan baik, kalau masih rusak ya katakan rusak, supaya kita tidak tambah pekerjaan gitu, verbal yang harus lebih masif lagi. Jadi kami juga minta bantuan nih Pak Furtasan, juga Bapak Ibu di DPR dengan dapil-dapilnya untuk memastikan semua bisa berkolaborasi membantu ini di dalam melakukan pengawasan, monitoring supaya iya betul pengisian data. Bu Sekjen, artinya temuan dari Kemendikdasmen banyak yang mengisi Dapodik tidak jujur. Ada yang tidak pas. Oleh karena itu meskipun sudah dimasukkan datanya, sudah diusulkan dan di tahap awal dikatakan memang butuh, akhirnya ya diganti dengan sekolah lain yang lebih membutuhkan. Tapi benar nggak soal ada kemudian sekolah yang kemudian hanya sekolah itu saja yang dapat karena ada kedekatan dengan dinas, ada tindakan ke depannya dari Kemendikdasmen? Kami ingin betul-betul bisa menghindari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu lagi-lagi informasi yang valid di dalam data pokok pendidikan kita disertai dengan gambar-gambarnya itu untuk kemudahan. Baik. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah karena mereka harus melakukan clearance dulu. Sekolah yang butuh harus disetujui dulu oleh Dinas PU daerah. Jadi ada asesmennya. Betul, betul. Baik, saya ingin ke Pak Furtasan lagi. Pak Furtasan, selain terkait dengan revitalisasi bangunan sekolah yang tadi juga disampaikan Bu Sekjen, itu adalah kalau dilihat ini revitalisasi adalah yang paling cepat terasa dampaknya. Nah, dari DPR, selain revitalisasi, program mana kemudian yang menurut DPR ini juga perlu dan masih menjadi concern dari DPR? Ya, persoalan pendidikan ini kan kayak benang kusut ya, semua harus kita tarik satu persatu gitu Mbak. Ya. Nah, yang perlu kita menjadi perhatian saat ini dan seterusnya adalah tentu peran guru ya. Saya melihat ya, guru ini kalau dilihat itu ada banyak jenisnya, ada guru ASN, ada guru P3K, ada guru honorer. Yang paling menyedihkan adalah saat sekarang ini adalah penghargaan kepada guru-guru honorer ini. Mereka nggak bisa disalahkan kenapa mau jadi guru honorer. Prinsipnya adalah kita harus memperhatikan mereka supaya hidupnya layak. Di satu tempat daerah itu masih ada, betul ya kata Mbak Retno, itu masih ada yang dapat kira-kira 300.000 per bulan. Bayangkan dengan kondisi seperti itu, bagaimana dia mengajar dengan baik, bagaimana mengajar dengan tenang, sementara kondisi ekonomi saja tidak cukup gitu. Nah, ditambah lagi soal perlindungan pada guru. Kita banyak kasus-kasus juga di daerah-daerah itu guru-guru mendapatkan perlakuan yang tidak baik juga. Jadi menurut saya kalau ingin misalkan semua persoalan itu bisa juga diawali juga dengan gurunya. Nah, guru ini harus diperhatikan. Kalau mau didorong-dorong semuanya menjadi P3K misalnya gitu, sehingga mereka punya standar kehidupan yang layak. Nah, makanya di dalam di rancangan RUU yang baru ini kita dorong ya bareng-bareng ya Bu Sekjen, agar guru ini benar-benar mendapat perlakuan. Karena guru ini menjadi profesi, ini bukan pilihan dalam arti tidak menjanjikan. Jadi sebuah profesi, namanya profesi memang harus diatur dari awal. Layaknya adalah sebuah profesi yang lain, misalnya di bidang kesehatan, ya, dokter itu semuanya tuh emang sudah pilihan hidup tuh dari awal gitu. Oleh karena itu harus hadir pemerintah, kita semua dorong supaya guru ini adalah benar-benar mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Furtason. Bu Sekjen mungkin bisa juga langsung menanggapi bagaimana upaya dari Kemendikdasmen untuk juga mensejahterakan para guru honorer dan juga memberikan perlindungan kepada guru-guru di daerah. Jadi kalau mungkin berbicara tentang guru, berbicara tentang fakta juga ya. Mungkin yang paling mudah melihat anggarannya untuk guru ya. Tunjangan guru, baik itu tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan khusus guru untuk mereka yang di daerah tertinggal. Kemudian juga tadi yang disinggung oleh Bu Retno, insentif guru non-ASN termasuk bantuan subsidi upah yang diberikan untuk tahun ini. Total anggaran tunjangan-tunjangan tersebut tahun 2025 ini mencapai 82,4 triliun, meningkat sekitar 22 triliun dari tahun 2024 yang totalnya hanya 60 triliun. Jadi di situ bisa tergambar betul bahwa perhatian pemerintah untuk guru ini sangat luar biasa. Mungkin Mbak Bu Retno, Pak Furtasan juga ingat
bulan November kemarin tahun lalu Pak Presiden juga menekankan betul pada waktu peringatan Hari Guru Nasional. Pastikan guru itu kualitasnya membaik sehingga program pendidikan profesi guru itu kita lakukan tahun ini itu yang tersertifikasi 804.000 Pak. 804. Jumlah yang sangat banyak. Kemudian kita berikan juga sesuai permintaan Presiden untuk memastikan guru-guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 D4 juga diberi bantuan 16.000 lebih tahun ini, tahun depan jauh lebih banyak lagi. Kemudian tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru khususnya untuk yang non ASN yang tahun lalu hanya sebesar 1,5 juta per bulan per orang, tahun ini sudah kita naikkan menjadi 2 juta per bulan per orang sejak awal tahun. Dan tadi ada tambahan untuk insentif guru yang 2,1 juta selama 7 bulan dan bantuan subsidi upah. Jadi memang perhatian pemerintah kepada guru ini luar biasa. Belum ideal, iya, karena kita juga ada batasan-batasan termasuk kemampuan fiskal ya. Tetapi kami juga berharap di tahun-tahun berikutnya dengan adanya PPG untuk guru, otomatis mereka nanti punya peluang untuk mendapatkan tunjangan profesi, otomatis naik pendapatannya, naik kesejahteraannya. Kemudian yang belum berkualifikasi S1 D4 dibantu, bahkan tahun depan lebih dari 100.000 yang akan dibantu, mereka nanti bisa punya kesempatan untuk mengikuti PPG, lanjut kemudian mendapatkan peluang untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Baik, semoga ini tentunya menjadi kabar gembira untuk para guru honorer. Memang belum ideal, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengupayakan untuk menjadi ideal. Baik, Arah Angin akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.